Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Sylvia Agidah. Saya mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang studi agama normativitas atau historisitas menurut buku karangan Dr. Muhammad Amin Abdullah. Pendekatan historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, perilaku, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami agama dan tidak dapat dipisahkan, karena sejarah manusia dengan sejarah agama itu saling berkaitan. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Studi agama di Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam agama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu mengkaji agama dengan berbagai macam pendekatan. Di antaranya pendekatan teologis normatif dan pendekatan historis kritis. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Kemudian kalau secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah Kepulauan Nusantara hanya agama Hindu dan Buddha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Nah, Candi Prambanan dan Candi Borobudur ini merupakan saksi sejarah yang paling otentik atau nyata. Ketika Islam masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan, maka proses perubahan pemeluk agama secara bertahap berlangsung. Yang tadinya di Indonesia hanya masyarakatnya memeluk agama Hindu dan Buddha, sekarang saat Islam masuk ke wilayah Indonesia, itu masyarakat Indonesia ada yang berganti memeluk agama itu agama Islam. Dalam sensus nasional tercatat hanya ada 5 agama besar di dunia, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik yang tumbuh subur di Indonesia. Nah, berbagai macam persoalan antar umat beragama di dunia itu cepat menyebar di Indonesia dan cepat pula merubah image hubungan antar pemeluk agama-agama di Indonesia, khususnya dalam hal yang menyangkut kerukunan hidup antar umat beragama. Oleh karena itu, studi agama sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Kesadaran baru dalam keberagaman manusia. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat secara relatif memperdekat jarak perbedaan budaya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Hal demikian juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kesadaran manusia tentang apa yang disebut fenomena agama. Agama untuk era sekarang tidak lagi dapat didekati dan dipahami hanya lewat pendekatan teologis normatif semata. Namun, agama juga tidak hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga melibatkan kesadaran berkelompok, kesadaran pencarian asal-usul atau antropologis, kemudian psikologis, bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal. Yang ketiga ada relevansi studi agama dalam era pluralitas agama. Pendekatan agama jenis apapun, baik yang bersifat historis maupun normatis, tidak dapat bersifat exhaustive. Artinya, tidak dapat menyelesaikan dan memecahkan persoalan agama setuntas-tuntasnya atau sesempurna-sempurnanya. Pendekatan agama jenis apapun itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, antara pendekatannya satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Model pendekatan historis masih dapat memberikan masukan yang cukup berharga, terutama untuk memperoleh kajian aspek perilaku,
keberagaman manusia secara historis empiris. Jika boleh dibedakan antara aspek religiositas atau keberagaman secara umum di satu pihak dan ekspresi keberagaman di pihak lain, baik yang disampaikan lewat kata-kata, sesembahan, institusi kelembagaan, hukum, tradisi sosial kemasyarakatan, maupun mentalitas dan cara berpikir, maka yang pertama mengacu pada aspek esoteris, sedang yang kedua termasuk wilayah eksoteris. Pendekatan yang bersifat historis empiris lebih tepat dipergunakan untuk menelaah aspek yang kedua, yaitu eksoteris. Sedang pendekatan teologis normatif dipergunakan untuk aspek yang pertama, yaitu esoteris. Jika dalam sejarah perkembangannya, pendekatan historis empiris telah melampaui batas kewenangannya, maka pendekatan fenomenologis berusaha mengembalikan ke jalur yang diharap lebih dapat bersifat adil dalam menatap dan memahami kompleksitas keberagaman manusia. Hubungan antara kedua jenis pendekatan agama tersebut tidak dapat mengendalikan hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan antar keduanya perlu bersifat dialektis, sehingga saling mempengaruhi hubungan dialektis tersebut. Dan dari keduanya dapat ditumbuhkan potensi untuk saling mengoreksi, menegur, dan memperbaiki kekurangan yang melekat pada kedua sisi sekaligus. Lewat penelitian empiris historis dapat dideteksi dan dipilah-pilah sejauh mana aspek-aspek eksternal seperti interest politik, ekonomis, ekonomi, kultural yang ikut campur aduk dalam praktek-praktek ajaran teologis tertentu. Secara kritis, pendekatan empiris historis dapat membantu memberikan klasifikasi keilmuan yang cukup berharga bagi kehidupan umat beragama secara utuh dan matang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.